Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan mempresentasikan tentang 4 objek matematika dalam menyelesaikan masalah dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nugi Apria, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Dan ini teman saya, yang pertama yaitu Aminatul Latifah, yang kedua Repi Apriliani, yang ketiga Zulpiani Priska Lestari, yang keempat Nispa Destiana, yang kelima Jihan Agustin Susilawati, yang keenam Iis Sumiati, dan yang ketujuh Indriani Lestari. Dan untuk selanjutnya pemateri ke-1 yaitu saya sendiri akan mengawali presentasi ini. Penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Depdiknas menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatih melalui belajar materi matematika. Menurut Sadik, menyatakan definisi penalaran menurut Kofi yaitu penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan, ya, atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis. Menurut Surya Sumantri, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Wijagya mengemukakan pengertian penalaran matematis yang disampaikan Ball, Lewis, dan Tamel, yang dapat diartikan bahwa penalaran matematika atau penalaran matematis adalah fondasi untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika. Nah, pemateri kedua akan disampaikan oleh Aminatul. Selanjutnya, indikator penalaran matematis siswa yang diuraikan oleh Susilawati pada tahun 2014 yaitu 1. Memperkirakan jawaban proses solusi, 2. Menganalisis pernyataan-pernyataan dan memberikan penjelasan atau alasan yang dapat mendukung atau bertolak belakang, 3. Mempertimbangkan validitas dari argumen yang menggunakan berpikir deduktif ataupun induktif, 4. Menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan serta jawaban adalah benar, dan memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Indikator penalaran matematis dalam memecahkan masalah yang digunakan antara lain: 1. Mengetahui pernyataan-pernyataan dan memberikan penjelasan atau alasan yang dapat mendukung, 2. Memperkirakan jawaban dan proses solusi, 3. Ada pola atau cara dan hubungan untuk menarik kesimpulan dari indikator penalaran tersebut. Kemudian diuraikan menurut tahap-tahap dalam memecahkan masalah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman matematika dalam menyelesaikan masalah. Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Adapun indikator pemahaman konsep menurut kurikulum 2006 adalah: yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Seorang siswa dapat dikatakan memahami suatu konsep apabila ia dapat mengulangi atau dapat menjelaskan ulang sebuah konsep tersebut. Yang kedua, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk presentatif matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Yang keenam, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur
atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep algoritma pemecahan masalah. Siswa dapat dikatakan mampu memahami konsep jika siswa mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau non-contoh dari konsep, mengembangkan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain, sehingga terbangun pemahaman menyeluruh dan menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. Sedangkan, siswa dapat dikatakan memahami prosedur jika mampu mengenali prosedur yang di dalamnya termasuk aturan algoritma atau proses menghitung yang benar. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada pemahaman konsep matematik. Pemahaman konsep matematik merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Menurut Schoenfeld 1992, berpikir secara matematik berarti 1. Mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenangan untuk menerapkannya. Kedua, mengembangkan kompetensi dan menggunakannya dalam pemahaman matematik. Implikasinya adalah bagaimana seharusnya guru merancang pembelajaran dengan karakteristik yang bagaimana, sehingga mampu membantu siswa membangun pemahamannya secara bermakna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada manipulasi. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dalam melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta, ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai manipulasi. Jadi manipulasi merupakan bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Jadi maksudnya, kemampuan manipulasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan cara sehingga tercapai tujuan yang dikehendakinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi matematika dalam menyelesaikan masalah. Menurut Linsquist, dalam Fitri tahun 2002 nomor 16 menyatakan bahwa kita memerlukan komunikasi matematika jika hendak meraih secara penuh tujuan sosial seperti melek matematika, belajar seumur hidup, dan matematika untuk semua orang. Bahkan, membangun komunikasi matematika menurut National Center Teaching Mathematics atau NCTM dapat memberikan manfaat kepada siswa berupa yang pertama, memodelkan situasi berupa lisan, tulisan, grafik, gambar, dan secara aljabar. Yang kedua, merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan-gagasan matematika dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematika termasuk peran definisi-definisi dalam matematika. Yang keempat, menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan mendengar untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika. Yang kelima, mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dan alasan yang meyakinkan. Yang keenam, memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam pengembangan gagasan matematika. Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya komunikasi yang diungkapkan oleh tim P3G Matematika Romadina 2007. Antara lain ada 7 poin. 1. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan.
tertulis, gambar, dan diagram. 2. Mengajukan dugaan. 3. Melakukan manipulasi matematika. 4. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. 5. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 6. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 7. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Cukup sekian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya hampir di setiap aspek kehidupan kita, ilmu matematika itu diterapkan. Nah, karena itu matematika dijuluki sebagai ratunya segala ilmu. Nah, matematika juga mempunyai banyak kelebihan. Selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh apa saja kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, belajar matematika dapat meningkatkan suatu permasalahan. Misalnya, ketika kita mengukur jarak jalan tol atau ketika kita sedang membangun rumah. Nah, ilmu matematika itu sangat diperlukan ketika misalnya mengukur panjang pintu, lebar pintu, panjang jendela, dan sebagainya. Nah, yang kedua, belajar matematika juga dapat membantu untuk berdagang. Nah, misalnya ketika kita menerima atau membayar kembalian dari pembeli. Nah, yang ketiga, belajar matematika juga dapat menjadi dasar pokok ilmu. Nah, misalnya ketika kita belajar mata pelajaran ekonomi, akuntansi, fisika, nah ilmu matematika juga sangat diperlukan. Nah, yang keempat, belajar matematika juga dapat membuat kita lebih teliti, lebih cermat, dan tidak ceroboh dalam melakukan segala hal. Nah, yang kelima, belajar matematika juga dapat melatih cara berpikir. Nah, misalnya ketika guru atau dosen memberikan kita soal dan misalnya kita menjawabnya salah, nah disitulah kita akan melatih cara berpikir kita agar kita dapat menjawab soal tersebut sampai benar. Nah, yang keenam, belajar matematika juga dapat melatih kesabaran. Nah, misalnya dosen atau guru memberikan soal yang cukup rumit dan memerlukan jawaban yang panjang. Nah, disitulah ilmu matematika dapat membuat kita atau melatih kita untuk lebih bersabar. Nah, berikut pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya yaitu matematika adalah mata pelajaran yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari mata pelajaran matematika selalu dihadirkan. Selain itu, matematika mempunyai objek kajian yang bersifat abstrak. Walaupun tidak setiap objek abstrak adalah matematika, objek kajian matematika berupa fakta yaitu konvensi-konvensi dalam matematika yang biasanya diungkapkan dalam simbol-simbol tertentu. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.